Ya, selamat berjumpa Bapak Ibu dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Saya menegaskan lagu dan trailer tadi bahwa pernikahan itu kira-kira 50 tahun hidup bersama, dua pribadi yang berbeda, latar belakang berbeda, temperamen dasar berbeda, otaknya berbeda, perilakunya berbeda, foto karakternya berbeda, DISC-nya berbeda. Kalau masuk Google, ketik female brain atau male brain atau bahasa Indonesia aja otak laki-laki atau otak perempuan, kita akan lebih terkejut lagi, otaknya pun berbeda. Jadi kalau suami istri bertengkar lalu marah, wah aku tuh nggak ngerti ini orang otaknya bagaimana sih gitu. Ternyata kalimat otaknya bagaimana itu ilmiah banget gitu, karena memang otaknya pria wanita itu berbeda. Nah, itulah kenapa malam hari ini kita angkat tema yang namanya harmonisasi. Saya sempat ada sekitar 11 tahun punya bisnis itu ekspor. Dan antar negara itu ada perbedaan tarif, ya, pajak ekspor impor. Itu membuat walaupun harganya sudah bersaing, tapi kadang tidak bisa untuk trading ekspor impor dengan negara tertentu karena ada proteksi dalam negeri, sebuah negara mengenakan tarif yang berbeda. Maka akhirnya pengusaha mendesak pemerintah untuk harmonisasi, ya, harmonisasi tarif itu untuk menyesuaikan supaya perdagangannya selaras dan sama-sama menguntungkan. Jadi harmonisasi itu diperlukan ketika ada perbedaan untuk diselesaikan. Nah, malam hari ini temanya adalah harmonisasi pernikahan. Malam ini siapa narasumbernya? Tunggu dulu. Kita belum buka. Saya akan serahkan ke Pak Roni Daud dulu. Kadang saking semangatnya pernah waktu satu episode. Lupa Pak Roni Daud nggak buka. Jadi malam ini tidak boleh lupa ya suhunya. Founder pendiri dari acara talk show malam hari ini. Silakan Pak Roni Daud untuk pujian dan doa pembukaan. Tuhan berkati. Ya, mari kita agungkan Tuhan kita. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku datang memuji, ku sujud menyembah, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Sekali lagi, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah. Ku datang memuji, ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Ku datang memuji, ku sujud menyembah, sebab Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak dipuji. Tuhan, hanya Kau yang layak diagungkan tinggi. Bersyukur buat malam hari ini untuk hamba-hambamu, Pak Daniel Pengadi, Pak Latif, Pak Jarod, yang akan sharing kebenaran firman-Mu, sharing bagaimana Tuhan telah menolong kehidupan mereka, membawa mereka
pada level yang selanjutnya Tuhan. Berkati semua saudara yang terlibat di dalamnya. Pulihkan setiap keluarga-keluarga, siaran langsung maupun yang tidak langsung lewat YouTube atau Facebook. Tuhan, biar ini menjadi berkat bagi banyak pasangan-pasangan keluarga. Sebab seperti Kau janjikan, pemulihan seperti batang air di tanah Negeb itu terjadilah atas setiap mereka. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas setiap kami, di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan Pak Jarod. Ya, amin. Terima kasih Pak Roni Daud untuk doa pujian dan pembukaannya. Bapak Ibu yang mengikuti lewat Facebook juga dan nanti rekaman lewat YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dalam program Keluarga Indonesia Bahagia. Mohon maaf kepada yang di Facebook dan YouTube, Zoom saya hanya 100, tapi minggu depan akan bisa 300 karena pas pergantian masa setahun ya, saya perpanjang lagi. Nah, pas perpanjang saya naikkan jadi 300. Oke, kita akan mulai acara kita dan malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber, yaitu Pak Daniel Pengardi dan Pak Isa Latif. Pak Daniel Pengardi ini senior ya, yang pasti masa pernikahannya sudah lebih lama dari saya. Bisa dilihat rontoknya rambut makin banyak. Kalau sudah lama menikah itu kan antara banyak uban atau banyak rambut rontok atau dahinya yang berkerut-kerut. Tapi kalau saya lihat Pak Daniel Peng ini dahinya kinclong. Iya Pak, memang begitu. Ya, Pak Daniel Pengadi adalah hamba Tuhan di Rock Mojokerto, tapi juga sebagai konsultan Pemda setempat dalam hal analisa kepribadian. Wah, ini mantap karena mempelajari mengenai foto karakter, ya asuhan atau link dari Pak Yakub Isra. Dan demikian juga setahu saya rock yang lain seluruh dunia ini cukup banyak menggunakan foto karakter, pendekatan psikologis melengkapi ya pendekatan Alkitabiah. Pak Isa Latif dari Lumajang ya. Yang menarik tuh gini. Pak Isa Latif ini gerejanya kecil, jemaatnya kecil, tapi bangun sekolah gede banget. Dan donaturnya bukan jemaat, bukan orang Kristen lagi. Waduh. Dan juga selain mendapat mujizat bangun sekolah, rumahnya asri sekali, juga cukup besar, nggak usah beli, karena yang punya rumah bilang pakai selamanya mau. Dan saya sudah nginep di rumahnya. Sama juga Pak Daniel Pengadi, saya sudah nginep berkali-kali di rumahnya. Dan ajaib juga hamba Tuhan satu ini. Kalau saya ke Mojokerto, pelayanan gereja B, tapi saya nginep rumahnya Pak Peng. Wah, puji Tuhan. Ya, ada hamba Tuhan baik model begini. Ya, selamat malam Pak Pengardi. Malam, Pak. Ya, saya dengar ya. Dulu, nanti Pak Isa saya panggil kembali ya. Pak Peng, boleh kenalkan sedikit dari nama sudah, pelayanan sudah, sekarang soal pernikahannya saja. Sudah menikah berapa lama Pak Pengardi? Saya menikah, usia pernikahan saya tahun ini ke-33. Oke. Jadi ke-33 dengan dikaruniai 3 putra, 1 cucu ya. Wah, ini memang sebuah penghiburan sendiri. Maaf malam hari mungkin sebentar nanti istri saya akan susul karena istri saya lagi juga ada Zoom meeting tadi ini bisa benturan, itu saya juga heran. Nah, tapi dengan pekerja karena besok kita ada perayaan Paskah ya. Jadi mungkin mengarahkan apa saya kurang tahu, cuman nanti mungkin sebentar menyusul. Nah, Pak Jarod, pernikahan kami memang dasarnya itu di bawah zero ya. Artinya itu kita mau pesta juga enggak bisa, jemaatnya cuma masih 11 orang, semuanya ibu janda-janda, jandanya enggak ada janda pensiunan, Pak, janda yang harus disubsidi oleh gereja, di mana saya harus mulai melayani gereja itu karena itu waktu itu saya hanya nurut saja. Pokoknya nurut taat itu bagi saya taat kepada pemimpin, taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpin. Pemimpin saya katakan berangkat Mojokerto, berangkat. Itu tahun 88. Wow, okay. 89 menikah ya.
Kemudian waktu menikah juga kita bingung. Karena bingungnya begini, kita ini mau pesta nggak punya duit. Kemudian kalau mau pesta Surabaya pasti tambah nggak punya duit. Nah, kok ada yang ngomong begini, gini-gini aja, pesta di Mojokerto aja. Kotaannya saya siapkan. Jadi saya nggak pesta, Pak. Jadi disiapkan kotaan. Jadi itu kotaan itu kotaan kue, bukan kotaan nasi. Ya, tapi puji Tuhan dari pernikahan itu kami terus berjalan dalam proses puji Tuhan sampai hari ini. Dan saya sudah berkata, bagi saya tidak ada lagi alasan untuk seperti anak saya ya. Maksud saya, tidak ada lagi seperti saya. Itu sudah saya lewati. Makanya saya berkata itu begini, kalau dulu Bapak melalui itu sudah tak lalui. Kalian nggak boleh lewat itu lagi. Kalian harus lebih lagi, upgrade dari apa yang Bapak lalui. Dan memang benar, kemarin pesta pun anak saya menikah tahun yang lalu, itu luar biasa mujizatnya. Terjadi banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan lewat anak. Sampai hari ini dia bisa bangun sebuah rumah juga. Itu juga sebuah mujizat. Ya. Nah, Pak Jarod, malam hari ini kan bicara tentang harmonisasi. Iya, Pak. Ya. Silakan, 32 Pak, tahun. Karena kalau tadi mungkin saya yang soal awal-awal pernikahan tadi, menurut saya walaupun ceritanya kayaknya sederhana, tapi sebenarnya esensi dari pernikahan kan memang bukan pestanya ya, tapi saling mencintai, pernikahannya kudus, direstui orang tua, diberkati Tuhan. Itu saya yakin sebuah esensi pernikahan di situ. Justru kadang-kadang pernikahan yang penuh dengan perjuangan, nasi kotak, bukan nasi lagi, snack kotaan itu terkesan itu menjadi fondasi bahwa kalau nggak cinta pasti nggak mau nikah kayak begitu gitu. Kalau saya dulu lebih prihatin lagi, Pak. Jadi saya itu orang tua juga miskin, saya nabung sama pacar saya dapat duit kira-kira 2 jutaan gitu tahun 90. Lalu saya bilang begini sama bapak ibu saya, Pak, ini uang 2 juta nikahkan kami. Pasang tenda aja depan rumah, kumpulin 50 orang tetangga kanan kiri kasih makan. Panggil pendeta berkati kami gitu. Ya akhirnya nggak lebih dari 50-100-an orang lah pasang tenda depan rumah gitu. Tapi ya bukan kotakan nasi, pakai nasi beneran. Terus teman-teman sekolah saya nggak ada yang saya undang, Pak. Jadi saya bikin stensilan, bukan stensilan, fotokopi itu loh, pakai kertas manila, kertas yang agak tebal karton gitu, tak bagi-bagi ke teman saya. Teman saya itu marah karena dia baca begini, kamu ngundang atau ngapain? Nah, coba dibaca aja gitu ya. Tulis aja begini, Pak, pemberitahuan akan menikah Jarod Wijanarko dengan Esther Setiawati dan seterusnya. Jadi judulnya yang besar itu bukan undangan gitu, pemberitahuan. Teman saya itu bilang, kamu tuh ngundang apa kasih tahu? Ya dibaca aja, tulisannya gimana. Itu memang pemberitahuan. Kenapa nggak mengundang? Lah, aku nggak punya makanan. Nanti kalau kamu datang nggak ada makanan, jangan salahkan saya. Kalau datang ya nggak ditolak. Tapi kalau nggak datang memang nggak ngundang. Itu sampai hari ini saya belum pernah menjumpai kasus kedua orang menikah pakai pemberitahuan. Ya memang zamannya berbeda ya. Tapi sekarang nih orang berani ngundang begitu, tulisi nomor account, sekarang ada QR-nya. Zaman kami enggak berani, Pak. Jadi itu ya saya masih ingat itu. Di 2 almari itu isinya piring sama cingkir, Pak. Sumbangannya sama semua. Kalau dibuat persewaan tuh bisa waktu itu, Pak. Kemudian saya bagi-bagi kembali kepada jemaat. Saya pikir gini, ya, terus kemarin ketika anak saya pikir beda lagi ya. Memang sudah dari waktu ke waktu berbeda. Tapi itu sudah kita jalan. Jadi sebetulnya yang di Pak Jarod sama saya itu persis, Pak. Mirip. Memang nggak sama apa betul ya. Cuman ada kemiripan, Pak. Jadi podo soroi kabeh gitu loh, Pak. Oke, Pak. Nah, sekarang kita masuk di harmonisasi, Pak. Kalau dari Bapak ya, mengenai harmonisasi tadi saya kasih pendahuluannya bahwa perlu diharmonisasi karena ada perbedaan antara pria, wanita, suami istri, latar belakang dan sebagainya. Boleh Bapak bagikan mengenai harmonisasi pernikahan ini, Pak? Oke.
Kalau saya bicara harmonisasi, yang pertama adalah harmonisasi itu adalah upaya mencari keselarasan ya. Jadi di dalam pernikahan itu ada upaya, ada usaha mencari keselarasan. Coba saya kasih dasar dulu dari 2 Korintus pasal 8 ayat ke-14. 2 Korintus 8 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Nah, dari perikop dari judul ini pelayanan kasih ya. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan. Nah, di dalam pernikahan memang tidak mudah untuk kita mudah bicara, tapi tidak mudah untuk dilakukan. Sebuah proses panjang, kalau hari ini cuma semua karena anugerah Tuhan. Saya selalu berkata gini, kalau mau menikah itu mesti siap dengan menyiapkan nafkah. Nah, kalau saya bicara nafkah, orang selalu berpikir ini belonjo, mesti kira-kira uang belanja. Ya, memang tidak salah kita bicara nafkah itu belanja. Tapi kalau saya boleh berikan definisi tentang nafkah, itu adalah bekal hidup sehari-hari. Nah, di sini saya ingin sampaikan nafkah apa saja yang harus kita peroleh ketika kita menikah, sehingga harmonisasi itu bisa terbangun. Kalau tadi saya katakan bahwa harmonisasi itu adalah upaya mencari keseimbangan, keselarasan gitu, supaya bisa berjalan bersama. Ada satu yang disebut nafkah materi. Ya, nafkah materi itu penting loh. Jadi memang semua berjalan iman betul. Saya tidak katakan salah. Tapi nafkah materi itu betul bahwa banyak orang lupa kalau nafkah materi itu dibutuhkan di dalam sebuah pernikahan. Makanya kalau saya melihat hasil survei yang terakhir, orang hari-hari ini sedang proses perceraian, orang sedang menghadapi kesulitan ekonomi, itu nanti ujungnya ke sana. Negara-negara maju pun termasuk. Kenapa? Karena masalah materi, nafkah materi. Kalau bicara nafkah materi, itu memang seharusnya sudah bisa tercukupi bagi orang yang mau menikah. Makanya namanya cinta itu harus juga ada modal. Saya berkata demikiannya karena begini loh. Kita seringkali kan berkata, laut aku seberangi, gunung aku daki. Saya mau tanya, diseberangi pakai apa laut? Pasti naik kapal dong. Naik kapal nggak dengan iman, itu harus beli tiket, gitu maksud saya. Ya, gunung aku daki, ya dakinya pakai apa begitu loh. Nah, jadi semua itu harus disiapkan. Kalau bicara nafkah materi, ya saya katakan pria dan wanita beda. Makanya wanita itu kalau marah itu dilihat aja. Kalau pria marah itu mesti perutnya yang kosong, Pak. Tapi kalau wanita marah dompetnya yang kosong, Pak. Nah itu kita mesti ngerti ya. Jadi kalau dompetnya wanita kosong, kasih cepat-cepat supaya tidak marah. Maksud saya, nah nafkah materi itu penting. Bahkan saya pun sedang mempersiapkan. Saya punya insurance. Ya. Untuk apa? Seandainya, ini tidak berandai-andai. Tuhan panggil saya mendadak. Nggak usah takut istri saya. Saya sudah persiapkan itu. Kenapa? Cukupan kita tidak perlu mengharapkan yang lain. Tidak memulakan jemaat, harap memang Tuhan. Tetapi bagaimana strategi kita untuk ngatur di situ? Itu sudah saya siap. Pak Peng. Ya. Kalau saya nggak asuransi, Pak. Jadi istri saya berdoa terus supaya saya nggak dipanggil Tuhan. Tuh, ya memang itu harapan kita, Pak. Kalau bisa berdua gitu ya, terus bareng-bareng ya. Istri saya itu begini, Pak. Saya tanya sama istri saya, nanti kalau meninggal pilih kamu duluan apa saya duluan? Terus dia bilang, saya duluan aja. Kenapa? Kalau kamu biar kamu bisa ngerawat saya. Ya, silakan Pak, lanjutkan Pak. Jadi yang pertama saya garis bawahi ini penting bagi kita, nafkah materi. Makanya bagi saya dalam sebuah pernikahan itu bukan cuma kita bicara I love you, tapi semua itu harus disiapkan benar.
Bahkan saya mempersiapkan anak-anak rohani saya juga demikian. Kalau dia dapat menikah, katakan, harus disiapkan modal. Sekecil apapun harus ada modal untuk dia bisa menikah. Dan sampai dia menikah, harus tercukupi masalah materi. Coba sekarang lihat perceraian-perceraian, ujungnya mesti ke sana. Hari-hari ini sedang terjadi di mana-mana proses perceraian. Karena apa? Karena suami nggak kerja, kena PHK, ada banyak faktor. Makanya perlu bersiap diri. Nah, yang kedua itu nafkah jasmani. Ini bicara tentang kecukupan secara jasmani. Ini bicara masalah seks. Ya, saya lihat nanti Pak Jarod itu lebih pakar untuk ke sini. Jadi suami istri harus saling mencukupi. Makanya saling memuaskan. Bagaimana suami kalau tidak terpuaskan dengan istri atau mungkin sebaliknya. Makanya terjadi perselingkuhan itu tidak salah. Kenapa? Karena suami istri tidak ada keterbukaan. Kalau kita lihat dalam kejadian pasal kedua sudah jelas itu laki-laki dan perempuan keduanya telanjang, ya laki-laki dan perempuan ini suami istri yang dimaksudkan tidak merasa malu. Artinya ada keterbukaan dalam hal ini. Makanya saya berkata bahwa nafkah yang kedua adalah nafkah secara jasmani harus terpenuhi. Karena mungkin Pak Jarod nanti akan lebih bisa di-highlight ini tentang apa ini nafkah jasmani, Pak, hubungan seks. Ya. Tadi saya lihat sudah di chatnya Pak Jarod di Keluarga Bahagia bicaranya itu. Jadi penting sekali. Iya. Kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa? Ya karena nafkah jasmani dari suami atau istri tidak terpenuhi di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan saya katakan bahwa kalau kita bicara nafkah itu bekal hidup. Kalau tidak terpenuhi, makanya terjadi perselingkuhan. Kemudian yang ketiga itu nafkah jiwani, bicara jiwani pikiran, perasaan dan kemauan. Nah, makanya kalau menikah itu minimal ada keseimbangan ya. Saya bukan pasien saya sekarang, ini dokter. Tapi suaminya itu SD nggak lulus, saudara. Waduh, urusannya ruwet. Kenapa kok ruwet? Ya. Ruwetnya karena setiap istri itu mau ikut seminar, ngajak suami itu juga malu. Karena enggak nyambung bicaranya. Nah ini urusan jiwa nih, ini bicara tentang sosial. Makanya pikiran, perasaan, kemauan juga harus ditata dengan baik. Karena banyak persoalan justru juga di sini. Masalah urusan jiwani. Makanya Bapak Ibu yang mempersiapkan diri dalam pernikahan, urusan pikiran ya harus belajar disatukan. Memang tidak semua sama. Saya dengan istri saya masih bisa terjadi gesekan karena cara berpikir kita berbeda. Atau mungkin cara perasaan kita juga berbeda. Cara tindakan kita bukan dipengaruhi dari pikiran dan perasaan. Makanya nafkah secara jiwani harus tercukupi. Nah, lebih baik memang kalau menikah itu stratanya sama ya. Artinya itu begini, kalau memang dia S1 ya kita bisa cari yang S1 jadi imbang. Karena kalau enggak, itu justru jadi persoalan panjang nanti. Tadi yang saya katakan, ada seorang dokter menikah dengan seorang suami, dokter ini wanita, menikah dengan suami. Suaminya itu SD enggak lulus. Minta ampun. Jadi cara ngomong, ngobrol, cara berpakaian, wah ini memang ya mungkin harus diikutkan John Robert Power ya, mungkin harus ke sana seharusnya. Tapi ya sudah terlanjur, saya ngomong gini, ini sudah karatan jadi rodo angel. Jadi bicaranya kita enggak nyambung terus. Istrinya sampai pernah ngobrol dengan saya enggak nyambung dengan suami saya. Ya, tapi ya sudah terlanjur. Saya katakan, nah kita perlu waspada dengan nafkah jiwani. Nah, kalau sekarang sudah kejadian, ya sekarang ya saling memberi, dari ngasih input. Saya berkata, cuman istrinya sih berkata begini, sangel Pak. Ya, dia bicara sih, akhirnya wah sulit sekali. Sudah diberitahu, nah terus saya ambil kesimpulan bahwa kita mesti betul-betul mempersiapkan urusan ini. Nggak bisa sembarangan, ya. Makanya saya katakan ini bicara nafkah jiwani. Yang terakhir nafkah rohani. Nah, nafkah rohani ini sebetulnya penting sekali. Cuman saya taruh di bagian 4. Kenapa? Karena kalau 1 kurang, 2 kurang tadi, materi kurang, jasmani kurang, jiwani, tapi rohani kuat, itu masih bisa tercover begitu loh. Karena banyak orang rohaninya juga kurang. Nah, inilah yang berakibat fatal. Makanya Bapak Ibu semua saudara, yang materi penting, ya, perlu. Jasmani juga, jiwani juga, dari keseimbangan.
Tetapi rohani itu lebih daripada semuanya. Kalau seandainya materi kurang, jasmani kurang, jiwani kurang, rohani yang melimpah materinya, saya percaya kita bisa atasi semua dengan lebih baik. Karena Tuhan akan menjadi penolong kita dan memberikan solusi dan jalan keluar. Itu Pak Jarod, sharing saya. Oke, terima kasih Pak Daniel Ping. Nanti saya akan kembali ke Bapak waktu sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke narasumber, dan narasumber di sini kalau jawab pertanyaan nanti Pak Roni Daud sama saya pun juga akan bisa nimbrung menjawab. Jadi 4 hamba Tuhan, tapi terutama ya kita akan kasih kesempatan kepada Pak Daniel Ping dan Pak Ishak Latif ya. Kalau saya sama Pak Roni Daud tiap minggu ada. Nah, sekarang saya akan ke Pak Ishak Latif yang saya tambahkan sedikit perkenalannya tadi. Selain mukjizat pelayanan dan rumahnya, juga Pak Ishak Latif dan Ibu tidak dikaruniai atau belum, saya nggak tahu pasti ya, putra-putri. Jadi itu sebuah problem yang banyak dihadapi oleh pasangan lain, dan banyak pasangan lain yang tidak sanggup menghadapi pernikahan tanpa putra-putri. Sehingga mereka gagal untuk menetapkan sebuah tujuan menikah itu untuk apa kalau nggak punya anak. Kalau nggak ada harmonisasi dalam banyak hal, termasuk hobi, tujuan hidup, saya yakin, wah itu sebuah penderitaan tanpa ujung. Tapi saya melihat bahwa banyak hamba-hamba Tuhan ya yang bisa justru pelayanannya sangat maksimal. Kalau saya sebut bisa ada Pak Timotius Arifin, Pak Ruyadi Hutasoid, Pak Daniel Alexander, Pak Franky Utana, Pak Erik Kristianto yang beberapa minggu lalu hadir di tempat kita juga, adalah tanpa dikaruniai putra-putri. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tips dari Pak Ishak dan Ibu mengenai harmonisasi. Oke, silakan Pak, langsung mulai saja berbagi. Nanti Bapak Ibu akan ikut menjawab juga ketika peserta bertanya mengenai harmonisasi pernikahan. Silakan Pak Latif dan Ibu. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Pak Jarod, shalom. Terima kasih buat kesempatannya. Pak Roni, shalom. Ya, puji Tuhan. Saya mengalami banyak sekali mujizat. Ini Gwen ikut, Gwen. Bentar, Gwen. Jadi banyak sekali mengalami mujizat. Pertolongan Tuhan luar biasa. Jadi bahkan hari-hari ini kita sedang membangun di dalam masa pandemi, tapi kita sedang membangun 2 gedung. Yang gedung yang pertama itu ukuran 25 meter kali 40 meter dan sudah tinggal pasang atap. Puji Tuhan. Dan bagian belakangnya pastori. Ya, Tuhan izinkan kami punya tempat tinggal sendiri setelah 20 tahun kami meninggali tempat milik jemaat, ya puji Tuhan, enggak pakai bayar, enggak usah bayar, tinggali aja Pak. Dan salah satu rumah terbaik yang ada di Lumajang, ya, salah satu yang kami bisa nikmati bersama, hamba-hamba Tuhan banyak tinggal di sini, sharing di sini, puji Tuhan. Dan saya ingat dengan perkataannya Pak Roni, ya, lalu Gwen, itu cucunya Pak Ping gitu. Iya, saya ingat perkataannya Pak Roni itu gini. Saya paling ingat sama Pak Roni karena katanya begini, size is doesn't matter gitu. Yang penting rasanya, Bung. Mungkin jemaat kita belum banyak di Lumajang memang, tapi gereja kita berdampak loh, ya. Itu yang memang selalu ditekankan oleh gembala senior kami, Pak Arifin, kemudian Pak Ping, Pak Roni. Pemimpin-pemimpin kami itu selalu mendorong kita untuk jadi berkat buat kota, ya, jadi berkat buat lingkungan kita. Ya, itu yang kita kerjakan hari-hari ini, ya. Dan puji Tuhan, saudaraku, kita mendapatkan privilege yang luar biasa dengan semua hal ini, ya. Dan mengenai tema kita pada malam hari ini, harmonisasi yang luar biasa, temanya buat kita semua ini, ya, saudaraku, memang tidak mudah. Banyak sekali saya dapati pasangan-pasangan itu justru putus asa ketika tidak mendapatkan keturunan dan mereka memilih untuk berpisah agar supaya bisa melanjutkan keturunan. Ya, apalagi dalam etnis tertentu, ya, itu mereka memandang penting gitu yang namanya keturunan. Kemudian keturunannya itu harus ada yang laki karena untuk itu meneruskan marga dan sebagainya.
Tetapi puji Tuhan, saya ingat perkataannya Pak Arifin maupun Pak Frankie Utana, kita ini termasuk yang limited edition, ya. Jadi spesial diciptakan secara khusus oleh Tuhan. Dan kami enjoy, kami nikmati, ya. Dan mengenai harmonisasi tentang keluarga berbeda itu pasti. Istri saya ini kalau di foto karakter itu ungu, detail. Saya kuning, global. Jadi nggak nyambung sama sekali mestinya. Ya, tetapi Tuhan persatukan dan ternyata itu memperlengkapi, ya, memperlengkapi. Oleh sebab itu saya mau sampaikan begini bahwa membangun rumah tangga, love is not enough. Cinta itu enggak cukup, saudaraku. Ya. Karena kami sudah menikah 31 tahun, ya, 31 tahun. Tahun ini 31 tahun. Itu kita sadari betul bahwa nggak cukup cuma sekedar modalnya cinta. Tapi cinta memang fondasi yang kuat, ya. Tetapi kita mau membangun rumah tangga itu nggak cukup dengan modal cinta, saudaraku, ya. Amsal 24 ayat 3 dan 4 itu dikatakan begini, dengan hikmat, ya, rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, ayat 4, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ya, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata rumah di situ diterjemahkan dengan rumah tangga. Ya, jadi ternyata saudara itu dikasih Tuhan, saudara semuanya, kekasih Tuhan, ya, ternyata cinta saja nggak cukup, saudaraku, ya, dibutuhkan hikmat, kepandaian, pengertian. Dan landasan dari hikmat, kepandaian, pengertian itu namanya pengetahuan. Itu sebabnya menikah selama 31 tahun, tidak pernah kami ini berhenti untuk terus belajar dan terus untuk meningkatkan pemahaman, ya, understanding, ya, learning to each other, saudaraku, karena kami mengalami perubahan musim dalam kehidupan rumah tangga. Waktu pertama kali menikah, ya ini usia masih puluhan, ya, 20 something gitu, ya. Kemudian berubah jadi 30-an, 40-an, 50-an, sekarang sudah 50-an. Nah, itu berubah, ya. Istri saya sudah menopause dan itu berubah juga, saudara. Sementara itu kita tahu orang laki, pria itu kan simple, ya, maaf ya, dia melepaskan jutaan sperma, simple, short gitu, ya. Pak Roni gitu, ya, serot gitu, ya. Tetapi yang namanya wanita itu cuma satu sel telur. Dan dia mesti milih di antara jutaan sperma, yang mana yang terbaik, yang mana yang layak, yang mana yang berhak, yang paling pantas, yang paling berhak, untuk bisa membuahi yang sel telur yang cuma satu itu. Jadi jangan salahkan, Pak, wanita itu sangat detail, dia sangat rumit, dia sangat teliti, dia mesti memilih dengan tepat. Saudaraku, karena memang sudah ditakdirkan, sudah didesain seperti itu oleh Tuhan. Sudah, itu satu episode, ya. Berikutnya apa? Dari satu sel sperma dengan satu sel telur yang terjadi pembuahan di kandungan istri, di kandungan seorang wanita, maka yang kecil itu kemudian jadi besar, jadi seorang bayi. Nah, jangan heran, saudaraku, maka kalau yang namanya pria itu pikirannya simple, sederhana, selesai, mudah selesai, gitu, ya kan? Tapi yang perempuan itu sangat detail, teliti, kemudian bisa membesarkan sesuatu yang buat kita tuh mestinya sudahlah, yang begitu-begitu udah nggak usah dibahas, sudah selesai lah ceritanya. Oh, bagi perempuan belum tentu selesai, karena dia sudah dari kodratnya itu yang kecil seperti sel sperma dan sel telur itu jadi berubah jadi bayi, itu sudah kodratnya membesarkan sesuatu, ya kan, untuk meneliti, ya, untuk tentu saja untuk sesuatu yang baik. Ya, jadi itu perbedaan-perbedaan yang kita mesti alami, yang kita mesti terus jalani. Dan pernikahan ini bukan, kalau saya gambarkan, bukan seperti sprint test, lari sprint itu, ya. Tetapi maraton, larinya jangka panjang, perlu strategi. Kita kan menikah nggak kepingin seperti banyak orang yang sering menikah sekarang 3 bulan cerai, kan nggak gitu, saudara. Kita kan harus sampai maut memisahkan, kan gitu, ya. Dan kalau boleh ya kita dua-dua diangkat lah gitu, kan. Itu maraton, itu butuh strategi, itu butuh knowledge, itu butuh understanding untuk menghadapi setiap musim yang berubah dalam hidup ini.
ya, pria dalam bertambah umur berubah pola perilaku, wanita bertambah umur berubah pola perilaku. Wanita ketika dia mulai punya anak dan sebagainya, dulu menikah belum punya anak, kemudian punya anak, berubah lagi problemnya. Anak-anak sudah besar, kemudian mantu, anak-anak meninggalkan kita, ya, kemudian kita punya cucu, berubah lagi. Musim kehidupan ini tidak pernah sama, berubah terus, dan itu perlu understanding, perlu learning, perlu belajar, perlu pengertian, pemahaman. Makanya saya katakan di poin pertama saya ini, kalau kita mau bisa mengharmonisasi rumah tangga kita, yang pastinya tadi Pak Jarod sudah sampaikan, kita memang berbeda, maka kita mesti belajar dan terus menambah pengetahuan. Never stop learning to find knowledge. Saudaraku, ya, firman Tuhan katakan, my people destroy, my people perish because lack of knowledge. Karena kurang pengetahuan. Demikian juga rumah tangga, kalau kita tidak bangun dengan pengetahuan yang baik, dengan perubahannya musim kehidupan kita sendiri, dengan pasangan kita, maka itu berakibat fatal. Ada yang namanya puber kedua, puber ketiga, puber bisa bersambung loh, bisa seri loh. Tapi midlife crisis gitu, itu dialami oleh rumah tangga, termasuk kami juga mengalami. Nah, itu sebabnya perlu understanding, perlu pengertian, pemahaman. Jadi kata kunci untuk yang pertama ini, kita mesti tidak boleh berhenti belajar untuk memahami pasangan kita, supaya ini lari maraton ini kita bisa lari bersama-sama dan mencapai finish bersama-sama. Yang kedua, memang berbeda, ya, dan memang berbeda. Saya masih ingat khotbahnya Pak Jarod itu. Saya kan mimpi yang namanya pasanganmu itu sama, itu semua kesukaannya sama, hobinya sama. Memang dia diatur berbeda supaya dari berbeda itu terjadi harmonisasi, dan itu istilahnya oneness. Oneness. Ya, artinya kesatuan. Dua yang berbeda ini bersatu. Nah, saya masih ingat saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang namanya Kejadian 2:18. Kejadian 2:18 bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang, perhatikan ini, sepadan dengan dia. Perkataan sepadan itu bahasa aslinya itu negat. Bukan naked ya. Naked telanjang. Nekat. Negat. Negat. Nekat ya. Nekat. Negat. Ya itu beda tipis Pak. Negat sama nekat. Negat itu lebih ditekankan kepada opposite. Ya, opposite yang dipersatukan untuk menjadi oneness, menjadi kompak, menjadi satu kesatuan. Bahkan berseberangan, tapi dipertemukan, dipersatukan Tuhan supaya saling melengkapi. Supaya saling melengkapi untuk sebuah tujuan yang indah, untuk tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Karena kita mesti ingat, pernikahan ini inisiatifnya Tuhan. Ya kan? Pernikahan ini adalah bagian dari rencana besarnya Tuhan buat kita. Institusi pertama yang dibangun Tuhan itu pernikahan. Di bumi ini ya bukan sinode, bukan partai politik, tetapi pernikahan, sebuah keluarga. Nah, oleh sebab itu oneness ini yang kemudian kita mesti pelajari terus, nggak bisa berhenti, nggak bisa kita berkata, oh aku sudah ngerti aku sifatnya suamiku, ngerti aku sifatnya istriku. Saudaraku, belum tentu, karena perubahan semua bisa berubah. Usia bertambah bisa berubah, ada peristiwa-peristiwa yang traumatis bisa berubah, hal-hal yang menggurat di dalam hati dan ingatan itu bisa mengubah seseorang dan banyak hal. Nah, itu sebabnya kita mesti terus belajar dan memahami bahwa love is not enough, dan kita mesti keep on learning, terus belajar untuk mendapatkan sebuah pengertian dan pengetahuan membangun rumah tangga yang baik, dan kemudian kita mesti memahami yang kedua, oneness. Memang Tuhan menempatkan pasangan kita itu secara opposite, negatif. Tetapi opositnya itu untuk menjadi satu kesatuan yang saling memperlengkapi untuk mencapai tujuan yang luar biasa. Nah, itu sebabnya harmonisasi pernikahan ini, gimana kita ini opposite ini saudaraku, sepadan, dalam arti kata sepadan tapi opposite, ya,
berlawanan, berseberangan, maka kita mesti membangun komunikasi yang tepat. Kata kunci untuk yang kedua ini komunikasi, ya. Dan kalau komunikasi ini kita tidak pernah lepas dari 5 bahasa cinta Gary Chapman. Itu fenomenal sekali bukunya. Dan kita tahu kalau 5 bahasa cinta daripada Gary Chapman itu berbicara mengenai keseluruhan dalam membangun sebuah hubungan yang bisa menciptakan harmonisasi itu, ya. Quality times, words of affirmation, physical touch, receiving gifts, kemudian act of service dan sebagainya. Itu upaya untuk membangun sebuah hubungan yang intim, yang harmonis, ya. Nah, itu sebabnya saya percaya ini menjadi sesuatu yang menarik, mungkin tidak mudah, tapi menarik, dan fondasi yang paling kuat, ya, itu cinta. Meskipun cinta tidak cukup, ya. Itu Pak Jarod yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Latif. Nanti kita akan kembali ditanya jawab. Jadi kita akan langsung Bapak Ibu, ya, mulai sesi tanya jawab. Saya lihat di chat pertanyaannya baru 1. Yang banyak adalah ngasih nomor WA karena mau dikasih buku. Banyak chat private, direct message ke saya. Ya, nanti kita kirim buku. Sebenarnya sama dengan yang di grup, ya. Bukunya Perceraian dan Menikah Lagi. Itu 246 halaman, tapi mayoritas membahas mengenai perceraian. Menikah laginya sedikit sekali. Jadi itu buku yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah di grup, berarti ya, kecuali waktu di grup, bukunya belum sempat ke download gitu ya. Ini saya akan post ulang. Nah, pertanyaan sudah masuk, ada 1, tapi sebelum menjawab pertanyaan 1, sambil nunggu pertanyaan yang lain, saya mau sharing beberapa menit saja, nggak sampai 5 menit ya, untuk menegaskan tadi yang terutama Pak Latif katakan ya, mengenai perbedaan pria wanita. Dan saya juga kasih spotlight mengenai dari Pak Latif bahwa harmonisasi itu lewat komunikasi. Dan komunikasi akan tepat sekali kalau dengan bahasa cinta yang sesuai kepada siapa kita berkomunikasi. Lalu yang saya tekankan lagi juga adalah bahwa harmonisasi ini nggak ada berhentinya. Kalau menikahnya 50 tahun, ya penyesuaiannya 49,99 tahun sampai mendekati hari kematian itu masih harmonisasi terus, karena ketika kita sedang menyesuaikan diri, dia juga sedang berubah. Jadi itu penting sekali bahwa pasangan kita dan diri kita sendiri selalu berubah. Maka 2 orang yang berubah ini harus sering bersama-sama dan berkomunikasi. Dengan sering bersama-sama dan berkomunikasi, bahkan perubahannya kadang bisa semakin mirip. Pikirannya semakin mirip, konsepnya semakin mirip, paradigmanya semakin mirip. Maka perubahan yang selalu terus-menerus ini nggak makin jauh. Ketika 2 orang saling mencintai, saling menyesuaikan, maka perubahannya itu malah justru menuju harmonisasi yang makin melengkapi. Nah, sebelum kita tampung pertanyaan yang lain, karena tertulis pertanyaan yang temanya hari ini baru 1, saya kasih beberapa gambar. Saya yakin nanti akan menjadi fondasi untuk menjawab pertanyaan yang ada. Ya, pria wanita memang berbeda. Seberapa banyak perbedaannya? Tadi saya sempat sebutkan, cuma dikasih gambar biar lebih jelas. Ya, kalau diketik di Google female brain, otak perempuan, maka yang muncul ini. Wah, ini ada fungsi mengenai driving skill, cuma 1 titik. Makanya kalau wanita nyetir, maju mundur, parkir sampai maju mundur berkali-kali, wah, biar mengerti ya. Tapi ada yang saya lingkarin biru itu fungsi otak mengenai talk atau told you ya, talk juga sebenarnya ya. I want to talk with you ya, talk juga. Jadi fungsi talknya emang banyak banget. Lalu shoes di situ sebenarnya lebih ke arah fashion, jadi hanya diwakili oleh sepatu, tapi juga termasuk baju dan lain-lain. Cukup besar juga. Lalu otak yang mengatur memori, di sini yang di atas ditulisnya anniversary sama birthday, jadi artinya ulang tahun HWA, dan aneka ulang tahun. Dalam arti semua itu mewakili memori. Makanya wanita tuh ingat sekali, ingat yang dulu gitu ya. Itu otaknya wanita. Nah, ada juga di bawahnya talk ini, di bawah bagian bawah ada soal gosip control center.
Ini juga gede gitu ya. Nah, kalau laki-laki isi otaknya apa gitu ya? Kata Google. Itu yang besar itu otaknya sek aja udah. Yang dipikirnya dua itu aja. Tentu berbeda kalau dia lahir baru penuh Roh Kudus, yang dipikirkan bagaimana berkenan kepada Tuhan, tapi itu pun juga tidak hilang ya. Mungkin mengecil sedikit gitu ya. Jadi memang itulah laki-laki. Jadi Bapak Ibu kalau punya suami laki-laki, ibu-ibu pun bapak-bapak suaminya laki-laki, memang laki-laki begitu, nggak peduli GPI, GPDI, ini antar sinode, semua wanita, semua laki-laki yang otaknya begini. Bisa berubah otak, bisa, karena otak itu plastis. Kalau dibuat rinciannya, tadi kalau istilahnya Pak Latif tadi, sepadannya itu sebenarnya bertentangan gitu ya. Paling nggak ada 16 area. Nah, kalau di buku saya tiap area, setiap ini ada 18 poin, tiap poin itu ada ayatnya, ada contohnya, ada logikanya. Cuma ini biar cepat aja. Ini pria, kalau ini merinci dari yang otak tadi gitu ya. Maka rinciannya itu kira-kira seperti ini. Inilah pria, masa depan, wanita masa lalu, laki-laki pikir, wanita rasa, dan ini wanita. Jadi memang banyak sekali. Ya, sehingga pria wanita memandang warna berbeda, memandang rambut berbeda, persiapan pergi berbeda. Banyak wanita kalau ngaca itu rasanya gendut, padahal dia udah cukup kurus. Tapi banyak laki-laki itu merasa kekar, padahal krempeng itu normal kalau kayak begitu normal. Dan seterusnya lagi masih banyak banget gitu ya. Saya tambah sedikit aja supaya nggak ganti narasumber nanti. Ya, sekarang kita akan baca pertanyaan. Nah, nanti pertanyaannya saya ambil, Bapak Ibu yang belum nulis boleh nulis, atau kalau nggak nulis nanti setelah pertanyaan yang satu yang saya baca boleh raise hand juga boleh ya. Ini saya akan baca pertanyaannya, dan kayaknya ini kalau lihat tulisannya ini cocoknya dengan Pak Ping yang tadi menyampaikan hal ini. Tapi saya baca dulu ya, nanti Pak Isa Latif juga bisa menambahkan. Pertanyaannya di private direct ke saya, jadi bukan ke everyone ya, nggak apa-apa boleh juga. Shalom Pak, saya mau nanya. Tadi kan disampaikan mengenai persiapan menikah, bahkan setelah menikah pun juga mengenai kebutuhan materi, jasmani, dan jiwani, dan rohani. Ya, nah ini pertanyaannya. Karena tiap orang kan situasi dan kondisinya berbeda. Pertanyaannya bagaimana menyeimbangkan kebutuhan itu, ya, menyeimbangkan kebutuhan jasmani, menyeimbangkan kebutuhan jiwani. Kayak kebutuhan jasmani aja kan beda-beda. Yang satu ingin seksnya seminggu 3 kali, istrinya pengennya sebulan sekali, pusing deh. Menyeimbangkan kebutuhan. Wah, oke ya. Bagaimana caranya? Nah, biar Pak Ping yang jawab, tadi Pak Ping yang bicara itu kebutuhan itu tadi. Ya. Silakan Pak Ping. Ya, di-unmute dulu, Pak. Kalau kebutuhan seks ini Pak Jarod lebih pakar dan sering saya dengar itu. Tapi kalau kebutuhan materi ya begini. Ya lihat sekarang di posisi apa kita, di segmen apa kita berada. Ya, satu contoh, mungkin kita pegawai negeri katakan begitu. Ya, coba kita berpikir pegawai negeri gaji berapa, terus apa yang harus dibeli sebagai seorang pegawai negeri. Usahakan kita ini lewat dari kata nyicil itu ya. Saya kok kurang suka dengan kata nyicil itu. Karena nanti tiap tanggal muda selalu mencicil itu. Karena bagi saya Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti lengkapi kita. Makanya itu perkataan dari Rasul Paulus, belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Jadi bicara tentang keseimbangan materi ini khususnya. Karena masing-masing berbeda ya. Bicara tentang keberadaan seorang di kota besar, seperti saya di kota kecil, itu juga berbeda. Makanya setiap kita harus diseimbangkan dalam apa? Dalam hubungannya tentunya dengan segmennya tadi. Kalau kita sebagai seorang karyawan, ya belajarlah kita hidup dengan gaji karyawan. Jangan karyawan kita berpikir terus kita pakai dengan gaya bos. Itu ya bisa hancur. Karena sekarang ini banyak orang terpacu dengan gaya hidup atau hidup bergaya. Ini penting sekali. Karena seringkali kita ini kan terpacu ke situ. Gaya hidup. Kalau memang kita bisa beli handphone, iPhone 12 silakan saja. Tetapi kalau nggak bisa beli itu, ngapain kita harus ke sana?
Saya pikir kalau ini bicara materi ya. Karena bicara materi itu sebetulnya memang itu ada sesi sendiri. Tapi maksud saya itu begini. Setiap orang harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam segmentasinya. Karena masing-masing pasti berbeda. Tadi dari kota kita tinggal berbeda. Kemudian dari kita apa di segmen karyawan, kemudian segmen bos, ya pasti berbeda. Barang-barang yang kita konsumsi juga pasti berbeda. Makanya harus penyesuaian ini dilihat dulu di mana kita tinggal. Tidak bisa dipukul rata. Seperti saya dan Pak Latif. Pak Latif dan saya pasti berbeda. Karena Pak Latif, saya punya anak, punya cucu. Ya, katakan begitu. Saya harus berpikir secara global. Pak Latif itu berpikir berdua saja cukup itu. Dia nggak pernah berpikir anaknya sopo. Kan begitu. Pak Jarod punya anak 3. Pasti berpikir lah. Ini kan bicara tentang kecukupan juga. Bagaimana saya berpikir anak saya kedua, ketiga. Pak Latif dan pikir ya dirinya sendiri, bajunya gimana, apanya ya, karena dia tidak berpikir yang lain. Itu berbeda, Pak. Makanya saya katakan kenapa Pak Latif hari ini saya ajak. Karena pas Pak Latif menikah itu putra saya pertama tanggal lahirnya itu hari pernikahannya Pak Latif. Jadi saya selalu ingat itu, Pak. Jadi Yohan itu putra saya yang pertama, tanggal lahirnya pas Pak Latif menikah. Nah, jadi saya kembalikan tadi bahwa kalau bicara seks, ya saya katakan memang dalam semakin meningkatnya usia pasti berbeda. Itu Pak Roni juga lebih pakar bicara ke sana. Karena memang ini kan butuh praktek. Ya, kenapa saya katakan? Ya tadi Pak Latif berkata musimnya berbeda. Musimnya apa sekarang kita ini? Ya, mungkin tadi Pak Jarod berkata, wah itu kalau yang satu minta seminggu 7 kali itu sudah. Ya lihat Pak usianya berapa. Kalau usia 30 ya sih mungkin ya. Tapi kalau usia sudah 60 minta 7 kali, 8 kali, ini nggak normal Pak. Berarti perlu diperiksakan Pak ini. Karena saya kira itu tadi kembali kepada hubungan lihat kondisi dan keadaan. Karena semakin orang tambah usia pasti untuk bicara nafkah jasmani itu juga berbeda. Nah, sekarang mungkin coba dilus-lus saja sudah cukup. Kalau dulu kan enggak, Pak. Apalagi Pak Jarod? Oke, makasih Pak. Nanti ini ada pertanyaan yang lain yang saya akan sampaikan ke Pak Ishak ya. Tapi sebelumnya saya mau jawab dulu pertanyaan seputar yang sempat saya singgung juga Pak Ping singgung tadi mengenai jatah menjatah tadi. Kebutuhan jasmani. Oke, ini ada pertanyaan beberapa yang di private ke saya, gimana kalau ya tadi itu satunya pengen seminggu 3 kali, satunya sebulan sekali. Oke, saya akan sampaikan secara singkat seperti ini ya. Menikah itu orang yang berbeda, termasuk berbeda dalam hal kebutuhan biologis. Kenapa terjadi penolakan, istri nggak mau atau suami nggak mau? Bisa dua-duanya. Ya, mungkin saya hanya ambil soal beda hormon saja, beda psikologis dan konsepnya sekilas saja, bahwa kalau ini grafik mengenai kepuasan pria dan wanita, memang kepuasannya berbeda. Ke atas itu keintiman, yang mendatar itu waktu. Yang pink ini perempuan, yang biru ini laki-laki. Wanita butuh waktu yang lebih lama dan tingkat keintiman yang lebih tinggi untuk mencapai titik puncak kenikmatan. Ya, itu polanya berbeda. Nah, perbedaan psikologis ini akan membuat juga kebutuhan yang berbeda. Belum lagi wanita waktu yang panjang bukan dalam arti bertempurnya, tapi persiapannya. Maka sering dikatakan misalnya dalam ceramah-ceramah mengenai hal ini atau pelajaran seperti ini, persiapan wanita itu dimulai dari pagi hari atau di dapur, bukan berarti ngeseksnya di dapur, tapi pagi hari bilang selamat pagi, istri di dapur masak, bapak bantu cuci piring, menunjukkan pertolongan, apalagi kalau istrinya bahasa cintanya adalah tindakan melayani. Wah, memang suaminya harus membantu. Ya, jadi suami harus mempersiapkan perasaan istri dari awal-awalnya. Gitu ya, karena firman Tuhan kan Tuhan berkata kepada wanita atau Hawa, engkau akan birahi kepada suamimu. Nah, banyak suami melaporkan,
istri saya tidak alkitabiah Pak, karena dia tidak birahi. Nah, tunggu. Kenapa istri nggak birahi? Karena Alkitab berkata, engkau istri akan birahi kepada suami. Birahi di sini selain mood psikologis adalah mood, selain mood biologis adalah mood psikologis. Artinya, kalau suami memenuhi kebutuhan psikologis istri, maka istrinya nanti akan memenuhi kebutuhan biologis atau akan ada mood atau birahi kepada suami. Jadi proses birahinya itu berbeda. Sehingga suami harus memenuhi kebutuhan mood istri dulu, sehingga dia keinginan untuk bercinta itu muncul, karena dia butuh waktu yang lebih lama. Maka supaya bisa menikmati bersama-sama, mencapai keseimbangan kebutuhan jasmani itu tidak boleh egois. Ya, sebenarnya bisa ya. Saya mengajarkan dalam buku yang judulnya Seks dan Selingkuh itu bagaimana seorang laki-laki bisa melatih ototnya, karena otot yang manapun termasuk untuk organ seksual itu bisa dilatih. Ya. Seimbangkan hormon dengan pikiran. Kalau bapaknya pengen setiap hari, coba jangan ngeliatin gadget pornografi, ya. Coba baca tuh kitab Wahyu, belajar akhir zaman, soal aniaya, ya. Kitab Imamat juga dipelajari. Lihat tuh tagihan, barang di gudang nggak gerak-gerak dipikir, ya. Nanti pasti moodnya hilang. Gitu ya. Tapi kalau bapak nggak punya mood, mungkin kebanyakan ngurusin stok, ya. Tagihan yang macet. Coba kalau bisa beberapa pekerjaan itu didelegasikan. Saya punya beberapa perusahaan, tapi saya mengurangi pikiran saya dengan saya membayar, memang harus membayar ya, tapi punya orang-orang yang saya delegasikan, yang digaji supaya mereka yang stres, supaya mereka yang mikir, sehingga saya bisa banyak untuk waktu untuk diri sendiri, untuk melukis, untuk melayani. Jadi happy man, lalu hormonnya banyak. Jadi ini termasuk menyeimbangkan kebutuhan biologis dengan cara mengatur keseimbangan hormon masing-masing. Tapi terutama bagi wanita yang membuat kebutuhan jasmani itu kayaknya nggak pengen gitu ya, nggak pengen nge-seks, nggak pengen bercinta, adalah adanya hambatan psikologis, termasuk harapan yang tersembunyi, kecewa yang sembunyi, kepahitan yang sembunyi, pernah masih mengidolakan si mantan, menyesal menikah dan sekarang, kenapa nggak sama yang dulu, jadi masih ada gandoli si mantan. Karena itu firman Tuhan berkata, yang lama berlalu maka yang baru datang. Lah yang lama nggak berlalu gimana yang baru mau datang? Maka baru belajar untuk membuang hambatan-hambatan psikologis. Ya, itu yang saya tambahkan mengenai keseimbangan jasmani, terutama lebih fokus lagi bukan jasmani soal makan minum, tapi soal seks ya. Nah, sekarang saya akan membaca pertanyaan berikutnya ya, dan ini pertanyaan saya akan baca dulu ya. Yang saya baca yang di umum dulu dah, karena yang lain juga sudah baca pertanyaannya ya. Ada 2 yang dibaca di umum. Permisi, mau tanya, apakah betul suami selalu mencari teman dari Facebook? Apakah ini termasuk selingkuh hati? Oh, sebab dulu pernah dia selingkuh hati, tapi dia nggak pernah kontak secara fisik, tapi selingkuhnya oke ya. Kita perluas bukan hanya Facebook ya, tapi juga Instagram. Wah, ini emang zaman sekarang ini zaman yang selingkuh tuh gampang banget. Kalau dulu kan reuni ya, wah reuni, kita reuni SMA, reuni kuliah, wah ketemu si mantan gitu. Tapi kan kadang-kadang nggak ketemu, kita datang dia nggak datang akhirnya ya. Tapi kalau pas datang ketemu, wah CLBK, cinta lama belum kelar, CLBK lalu dikelarin gitu ya. Jadi yang namanya reuni itu memicu perselingkuhan. Tapi zaman sekarang ini nggak perlu reuni, wong cari mantan tuh gampang banget ya kan, tinggal buka Instagram, ketik nama si mantan, muncul masih hidup. Ada lo bener lo gitu ya. Dalam itu kan detik ketemu gitu ya, iseng-iseng di chatting, di message, di DM. Waduh, dari iseng-iseng ya itu kalau dengan si mantan. Tapi kadang nggak perlu cari si mantan, mau cari yang baru juga banyak. Nah, ini sekarang menjadi mudah. Nah, itu apa itu selingkuh hati? Oke, pertanyaannya gitu ya. Kalau kejadiannya ya seperti yang saya ceritakan. Oke, mungkin Pak Latif bisa menjawab soal selingkuh hati ini, Pak. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan bila kita menginginkan seseorang ya, seorang wanita di hati kita itu sudah berdosa, itu sudah berzina ya. Jadi itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Itu harus disemprit gitu ya. Ya, oleh sebab itu kita mesti jaga ini yang namanya
yang paling kuat adalah hubungan dengan pasangan kita. Kalau hubungan dengan pasangan kita itu kita jaga, dan kemudian kita terus bisa memelihara hubungan itu, mengharmonisasinya, seperti yang sudah disampaikan tadi, saya percaya kita tidak akan ada keinginan untuk ke lain hati, ya, atau menginginkan yang lain di dalam hati kita. Jadi menginginkan seseorang yang lain yang bukan pasangan kita, ya, dalam arti kata menginginkan itu sesuatu yang memang tidak seharusnya diberikan, karena yang harusnya menerima, yang berhak menerima itu pasangan kita, tapi kita berikan kepada orang lain. Nah, ini sesuatu yang salah. Jadi sekalipun itu hanya di dalam hati, sekalipun itu mungkin hanya sekedar berbicara, curhat, ataupun saling mengagumi, ya, seseorang yang lain bukan pasangan kita, itu adalah bibit awal dari suatu tindakan perselingkuhan atau pelanggaran, ya, perzinahan yang kalau tidak dihentikan itu akan menghasilkan sebuah tindakan yang bisa merusak rumah tangga kita, ya, seperti itu. Karena menurut saya, ya, yang namanya pernikahan itu tidak boleh lepas dari dua hal ini, yaitu love and respect. Love and respect ini harus selalu ada, dipelihara, sama seperti taman yang ada di halaman rumah kita. Kalau tidak dipelihara, rumputnya nggak dipotong, itu bisa jadi liar, tumbuhnya jadi kotor, jadi tidak bagus lagi, tidak baik lagi, tidak indah lagi. Maka itu jadi merusak sebuah tatanan yang ada dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu, yang namanya rumah tangga, harmonisasi dalam keluarga harus dipelihara. Salah satu cara memelihara yaitu dengan love and respect, karena kita tahu bahwa bahan bakarnya wanita itu love. Ketika dia dicintai, ketika dia dengan tulus dicintai, dikasihi oleh suaminya, itu sesuatu yang memberikan sebuah gairah untuk dia bisa berjalan dan menikmati kehidupan berumah tangga. Dan sementara itu bahan bakar untuk pria itu respect, dihargai, dihormati. Ya, dua hal yang berbeda, tapi diharmonisasi menjadi satu ingredients yang menyenangkan bagi keluarga dan rumah tangga kita. Dan kalau itu kita bisa jaga, maka saya percaya tidak akan ada lagi satu pribadi yang bisa menarik kita di luar pasangan kita, ya. Dan saya percaya jangan kasih kesempatan, jangan pelihara rubah-rubah kecil di dalam rumah kita. Rubah-rubah kecil kalau dipelihara, kecil lucu, wah, besar bisa ngabisin kita, ya. Harimau gitu kecil lucu kayak kucing gitu, tapi dibiarin di dalam rumah tangga kita, wah, kita bisa diemplok, ya, dimakan, bisa habis hancur, saudaraku. Makanya jangan kasih kesempatan bibit-bibit dosa, benih-benih dosa itu bersemi dalam ruang hati kita. Itu Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Latif. Sekarang ada pertanyaan, ini gantian jadi yang jawabnya. Sekarang saya mau bacakan ini untuk Pak Ping, ya. Setelah itu nanti ada pertanyaan yang saya akan minta dijawab oleh Pak Roni Daud. Jadi sudah saya transfer pertanyaannya ke Pak Roni Daud. Tapi yang untuk Pak Daniel Pingardi, ini pertanyaannya saya akan baca ya Pak, ya. Pak, saya mau tanya, gimana caranya kalau suami saya tidak mau diajak untuk konseling? Padahal menurut saya, kami perlu ikut konseling, karena kami mulai renggang. Dan putus komunikasi karena suami sering di luar kota dan mulai kurang bertanggung jawab dengan keluarga. Meskipun saya sudah bekerja dan saya mulai bisa mandiri untuk kebutuhan anak-anak, hanya saya dan anak-anak tetap butuh kehadiran seorang ayah dan seorang suami. Tapi suami nggak mau diajak konseling. Gimana ya Pak caranya ngajak suami itu untuk bisa mau ikut konseling? Karena saya dengar di grup Pak Jarod sangat bermanfaat dan membuat saya berubah jadi lebih baik. Oke, nah, gimana caranya ngajak suami mau ikut ke gereja ya? Atau ikut konseling ya? Begini, saya pikir Pak Jarod adalah bagian memperlengkapi gereja, ya. Kadang-kala ada orang konseling mau dibawa ke gereja itu ada kesulitan, karena mungkin takut karena ketemu pendeta, ya, pendeta secara bicara gembala atau gembalanya. Nah, sekarang kita harus pakai pihak ketiga. Saya kira dengan adanya Pak Jarod, ada KIB ini memperlengkapi sebetulnya. Karena mungkin kalau ada di tempat kami juga gitu, kalau dengan gembalanya ini agak gimana, saya pakai orang yang lain, dari orang lain itu kemudian memberikan input kepada kami. Saya kira sebetulnya banyak pendekatan. Ya, pakai aja Pak Jarod.
Kalau nggak mau dengan gembalanya, beres lah. Kenapa kita berpikir yang repot-repot? Nah, karena Pak Jarod adalah bagian dari para judge. Jadi saya pikir tepat sekali ya Pak malam hari ini. Karena saya sebagai gembala, kadang-kadang nggak mau Pak bersentuhan gembala, takut ketahuan, takut apa. Ya pakai orang lain, nanti orang lain bisa komunikasi dengan kita. Itu aja cukup. Ya, kadang-kadang memang kalau mereka konseling di komunitas yang rutin ya, gereja itu kan komunitas rutin, misalnya kita sama ibu gembala atau ke konselor lah, staf penggembalaan, tidak harus gembala atau ibu gembala, memang bagian konselingnya, tapi mungkin bagian konselingnya ini ya kurang bisa pegang rahasia. Dia ketemu pendoa syafaat, lalu dia berkata kepada pendoa syafaatnya, "Yuk kita doakan ya, ibu itu ada masalah begini-begini," gitu. Jadi akhirnya ada gosip gaya baru namanya pokok doa. Jadi ketika ngajak berdoa, dia menceritakan. Lalu pendoa syafaat ketemu pendoa syafaat yang lain lagi, "Yuk kita doakan loh, dia punya masalah begini-begini." Tiba-tiba seluruh pendoa syafaat tahu masalahnya. Jadi akhirnya suaminya malah jadi malu. Nah, mungkin cara mengajak suami atau istri atau anak ya mau konseling itu mungkin bisa begini. Kalau saya misalnya, saya memang nggak ngajak istri ya, saya punya pengalaman tuh ngajak anak. Anak saya nomor 2 pernah bermasalah hampir nggak naik kelas. Anak nomor 3 pernah punya masalah memberontak. Nah, saya ajak nomor 1 dulu yang selalu ranking dan dapat beasiswa. Ya, ranking 1 terus. Saya ajak dia ke psikolog. Lalu anak saya nomor 1 ini bilang, "Loh, kenapa aku diajak? Kamu tuh pinter, jangan sampai salah jurusan." Ya, jadi kamu dibawa ke psikolog itu supaya papa mama bisa mencintai kamu lebih baik lagi. Nah, akhirnya anak pertama mau. Nah, baru anak nomor 2, nomor 3 yang ada masalah dengan alasan supaya papa mama bisa mencintai kamu lebih baik lagi. Karena kalau kita bilang, "Yuk kita ke psikolog, yuk konseling," kenapa? Kamu tuh bermasalah. Dia pasti akan jawab, "Papa yang bermasalah, mama yang bermasalah." Sama juga kalau kita ngajak istri suami itu, "Yuk Pak kita konseling, yuk kita bereskan masalah kita." "Saya nggak ada masalah." "Yang ada masalah itu kamu tuh terlalu peka, kamu tuh terlalu sensitif." "Saya tuh nggak ada masalah, yang bermasalah itu pribadi kamu sendiri." Gitu. Jadi kalau suami diajak konseling, dia akan menjawab seperti itu. Jadi lebih baik Pak, kita berdua. Ketiga, Pak. Pak, kita berdua konseling yuk supaya saya bisa mencintai kamu lebih baik lagi karena memang saya kurang bisa mengasihi kamu. Itu akan lebih enak mikirnya gitu ya. Padahal nanti pasti waktu konseling dua-duanya akan kena. Gitu ya. Tapi kita jangan, Pak, kamu tuh ada masalah. Yuk saya bawa konseling. Mungkin kalimat Pak Jarod, kata konseling itu juga bisa diubah. Saya sering pakai kata begini untuk bisa kena itu pakai kata konsultasi saja. Ya. Kalau konseling kayaknya kita bermasalah gitu ya. Wah, itu bermasalah sudah. Kalau konsultasi kan nggak di situ. Itu lebih tepat. Tapi memang ada pihak ketiga itu lebih bagus, Pak. Ya, jadi pihak ketiga apalagi lembaga non struktural ya. Jadi Ini ada pertanyaan yang saya akan minta Pak Roni Daud ini ya untuk menjawabnya Pak Roni. Saya baca Pak Roni Daud ya. "Pak, saya mau bertanya, kalau harmonisasi jasmani tidak ada baik. Sebentar. Pak, saya mau bertanya, kalau harmonisasi jasmani tidak ada, baik secara materi maupun seks, sama sekali tidak. Sudah bertahun-tahun, sudah bertahun-tahun Pak, nggak hubungan seks, ya. Tetapi karena ada harmonisasi rohani, sehingga bertahan kehidupan seperti kakak adik, ya, bercerai tidak, hidup bersama, tapi nggak seperti suami istri masing-masing memenuhi kebutuhan materi sendiri-sendiri dan sudah terbiasa hidup sendiri. Oke, silakan Pak Roni. Wah, kalau saya ya menetehen. Mana tahan pernikahan yang seperti itu ya. Saya sarankan harus riset kembali itu. Meredefinisi kembali, meriset kembali apa makna pernikahan yang sedang dihadapi oleh saudara kami itu. Sebab tidak ada istilah pernikahan itu suami istri jadi kakak adik. You cannot make love with your brother, with your sister. Kamu tidak bisa bercinta dengan kakak atau adik kan. Jadi konsep kakak adik itu tolonglah kita nggak usah kita buang. Bahkan
berpikir, saya sering jumpai kalau suami istri itu memanggil gini, Pa, Ma, gitu. Sebenarnya kurang tepat itu. You cannot make love with your father. And also you cannot make love with your mom. Jadi jangan pakai panggil papa, mama, nggak usah. Panggil sayang panggil namanya, atau buat sweetie, honey, atau sebutan yang mesra gitu loh. Udahlah, tolong ya, ini yang ikut ini sudah jangan panggil papa, mama, jangan. Jangan panggil lagi kakak, adik, apa semua enggak. Ya, itu harus di-reset kembali. Sebab pernikahan itu matematikanya 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi kalau saya lihat kasus yang pertanyaan tadi itu betul-betul belum lengkap, belum utuh sepenuhnya, belum mencapai keinginan Kristus di dalam satu rumah tangga. Ya, kalau cuma kebutuhan rohani saja, padahal ini tidak ada case ya, ini nggak jelas sih sebetulnya ya. Bisa jadi mungkin tidak melakukan karena ada masalah-masalah tertentu. Dia bilang fungsi seksualnya. Tetapi anggaplah ini normal. Kalau sampai tidak melakukan berarti itu kan normal gitu ya. Itu namanya abnormal kata Pak Peg ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa hubungan seks itu ternyata itu bisa melepaskan stres. Ya. Ya, itu menolong kita untuk melepaskan stres. Jadi kalau kita sampai tidak melakukan, waduh, kita tidak memenuhi apa yang tujuan pernikahan yang Tuhan berikan. Memang ada beberapa tujuan ya. Tuhan berkata bertambah banyaklah, ya, bermultiplikasi, punya anak. Tapi seks kan selain untuk reproduksi, untuk regenerasi, tapi juga untuk rekreasi. Ya, bisa melepaskan stres, bisa menikmati hari-hari. Walaupun seperti Pak Ping tadi katakan, secara frekuensi kita bertambah usia ya berkurang. Tentu karena faktor hormonal dan sebagainya. Tapi secara kuantitas kita boleh berkurang, tapi kualitas, harus makin meningkat. Saya kasih resep buat bapak-bapak ya. Before you touch your wife, you have to touch first her heart. Sebelum kita sentuh tubuh istri kita, sentuh dulu hatinya. Kalau dalam bahasanya Pak Jarod tadi, bangun atmosfer dari pagi tadi itu ya. Karena memang berbeda orientasinya pria dengan wanita. Jadi tolong kembali di riset, coba diteliti apa yang menyebabkan itu. Sebab uang pun juga begitu. Dalam pernikahan tidak bisa uangmu, uangku. Kamu belanja pakai uangmu, aku belanja pakai uangku. Tidak ada ceritanya. Begitu menikah, sudah menjadi satu seperti itu. Saya secara pribadi tidak menyetujui itu loh, pisah harta itu ya. Saya tidak setuju. Menikah kok pisah harta itu apa itu ya saudara ya. Menikah itu jadi satu semua, itu firman yang mengajarkan. Dan seks itu indah. Ya, sebetulnya kalau saya mau ini bercanda, Pak Jarod ngerti maksud saya. Seks itu bukan enak, tapi enak gitu ya. Tapi gitu ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Roy Daud. Dari segi waktu sudah habis, tapi saya akan tabrak 10 menit kira-kira ya. Untuk 3 pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi tidak ada pertanyaan baru. Kalau ada pertanyaan lain, sabar ya, ikut aja Senin depan lagi ya. Kalau setiap Senin ini kan terbuka. Jadi hari Senin ini terbuka, siapa aja bisa ikut. Tapi kalau yang mau khusus bertanya kepada saya sekarang menyediakan waktu Rabu dan Sabtu pagi. Tapi hanya 10 orang yang ikut Zoom. Jadi saya sediakan waktu 2 jam untuk menjawab 10 orang saja. Itu hari Rabu dan Sabtu. Rabu malam, Sabtu pagi, pokoknya saya akan sediakan waktu saya ya untuk menjawab pertanyaan. Caranya daftar Japri ya, yang untuk anggota grup keluarga bahagia. Jadi
Saya udah coba yang kemarin itu 2 jam untuk 10 orang itu, ya jawabannya cukup ya pas untuk bisa cukup detail. Nah, sekarang pertanyaan yang ada tentu kita harus jawab dengan cepat karena dari segi waktu kita biasa akhiri jam 9, ya molor-molor 10 menit ya. Ini pertanyaan yang saya akan sampaikan ke Pak Daniel Pingardi ya. Pak, mohon sharingnya permasalahan apa ya yang biasanya timbul setelah anak-anak itu dewasa. Nah, ini kan yang cocok kan Pak Ping, anaknya udah dewasa. Kalau Pak Latif nggak ada. Apa masalahnya ketika anak-anak dewasa itu dan gimana ngatasinya? Ya, ini mungkin minta berbagi pengalaman untuk yang anak, kan Bapak udah punya cucu ini ya kan. Apa tuh masalahnya pernikahan kalau anaknya udah gede-gede? Silakan Pak Ping. Ya, saya kira begini. Saya selalu belajar begini. Ketika mereka belum menikah, selalu keputusan lebih banyak berkonsultasi, bahkan keputusan-keputusan kami itu ikut di dalamnya lebih banyak. Tetapi ketika mereka menikah, ya diajar mereka dan mereka biar belajar mengambil keputusan dalam hal sekecil apapun, kecuali mereka tanya kepada kita konsultasi. Nah, ini kebanyakan orang tua ini kan ikut campur terus intervensi keputusannya, sehingga ini membuat mereka tuh nggak suka kadang-kadang. Saya mempelajari hal ini ya. Ketika anak saya yang nomor 1 udah menikah, bahkan sampai dia tanya begini untuk urusan cat tembok rumah yang dibangun. Ya saya ngomongan, kamu jangan tanya papa, kamu tanya istrimu. Kalau papa ya warna ya ini, tapi kalau kamu tanya istri bukan lain nanti. Nah, saya kembalikan lagi, bahwa seringkali kita ini jadi orang tua ngambil sebuah keputusan, sebetulnya keputusan mereka kita ambil, itu seringkali ribut, Pak. Ya, berikan kesempatan mereka juga belajar. Tetapi kalau mereka tidak mampu, baru kita akan bantu untuk mengambil alih keputusan. Artinya, bahwa ada hal seperti kemarin apa ya, karena ini teman saya di atas, jadi teman saya ini lebih dekat dengan saya, nggak mungkin dengan anak saya. Sehingga anak saya mengembalikan kepada saya, ini belum waktunya kok. Jadi saya atur, saya katakan, oke, Bapak ambil alih, nanti tak silakan kamu kembali. Jadi dengan kata lain, ya, untuk diberikan kesempatan mereka mengambil keputusan. Yang sering kali saya melihat, orang tua itu selalu intervensi dalam keputusan anak-anaknya ketika sudah menikah. Itu buat ribut. Apalagi banyak urusan dengan menantu. Makanya saya katakan, ayo, kalau belum menikah, urusan kita. Tapi ketika sudah menikah, urusan mereka. Kita hanya tambahkan, kita hanya mungkin berikan advice saja kepada mereka. Kurang apa, kurang ini. Karena kita mungkin sudah melalui lewat pengalaman kita lebih dahulu. Itu Pak jawaban saya. Oke, setelah ini ada pertanyaan yang sudah saya forward ke Pak Ishak Latif, tapi saya mau nambahin sedikit yang pertanyaan yang dijawab Pak Daniel Ping ya. Pertanyaannya, mohon sharing apa permasalahan pernikahan yang sudah timbul setelah anak-anak dewasa. Oke, saya banyak mengamati ketika anak-anak sudah dewasa, apalagi sudah menikah, udah punya cucu, sering suami istri ini ketika sudah punya cucu, tujuan hidupnya sendiri-sendiri. Jadi karena memang sudah lama berantem, nggak bisa bersama-sama, cucunya muncul. Nah, akhirnya misalnya nih, si istri, pokoknya sekarang aku punya kesibukan baru, ngomong cucu gitu ya. Tapi suaminya nggak dilibatkan. Jadi apalagi kalau cucunya ini di luar kota, ya beda kota, udah si istri mulailah pergi ke rumah anaknya ya untuk ngomong cucunya ini berminggu-minggu, berbulan-bulan lah. Suaminya nganggur gitu ya, yang ditimang-timang pembantunya, dan itu yang ada pembantunya, wah problem gitu ya. Jadi ketika anak-anak besar, ketika anak-anak dewasa itu suami istri perlu membangun tujuan menikah itu kayak di riset lagi. Jadi kita mulai ngobrol sama suami istri. Nanti kalau kita tua kita mau ngapain ya? Ya aku mau sama cucu, ya boleh, tapi jangan lama-lama dong, gitu ya. Kita mau melayani apa ya, gitu ya? Kita udah pensiun, kita sudah nggak bisnis, gitu ya. Kita melayani panti jompo aja deh, misalnya gitu. Itu kita harusnya mulai membangun lagi pelayanan bersama yang bisa antusias bersama-sama. Kenapa panti jompo? Nah, kan nanti kita ketemu orang-orang yang sudah mau mati. Bagus loh ketemu orang mau mati itu. Kita bulan ini kehilangan satu, bulan depan lagi hilang satu lagi. Jadi kita ingat mati gitu. Wah, jangan gitu stres. Kita melayani panti asuhan aja ketemu anak kecil. Udah, pokoknya dibahas begitu sampai akhirnya ketemu gitu. Kalau saya udah ketemu, aku pensiun ini mau melayani KIB.
Pak Jarod, saya bisa tambahkan, saya punya pengalaman di sini. Kalau tadi memang Pak Jarod juga meneguhkan visi saya ke depan, saya harus punya panti werda, Pak. Lagi cari tempat, Pak. Itu meneguhkan saya, Pak. Nah, tadi punya pengalaman begini tentang keluarga. Kenapa kok ribut? Karena ini ya sudah tahun yang lalu ya. Ketika ada seorang menikah, ini mamanya nggak ngerti kalau ini anak laki yang disayangi dia, anak mama ini sudah menikah. Nah, ketika sudah menikah, memang punya rumah sendiri, tapi terjadi di kantor. Nah, setiap mamanya mau pergi ke dokter, nganter ke mall, ya katakan itu belanja, ini suaminya diminta turun, karena suami itu anaknya, langsung direct tembak. Jadi dari kantor dipotong. Nanti mama antar ke dokter. Jadi seharinya sudah dia pulang jam 5, karena nganter ke dokter sudah jam 7, jam 8. Nanti mama turun nganter belanja, mau ke supermarket, kamu yang tahu barangnya. Nganter lagi, dipotong lagi. Ini istrinya ribut, Pak. Sehingga sampai 2 keluarga besar ini. Nah, saya ada di tengah-tengah mereka, saya katakan, ini kesalahan. Jadi kalau kamu sudah menikah, tidak lagi disebut jadi anak mama. Mama juga begitu, harus tahu diri. Kalau mau ngajak, izin sama istrinya dulu. Nah, kan terjadi intervensi ya. Tapi sudah selesai sekarang, mereka sudah mengerti garis-garis aturannya, batasan-batasan, sehingga mereka kembali ada aturan yang benar. Nah, kembali tadi saya katakan, seringkali orang tua itu intervensi masuk ke dalam ini, lupa kalau sudah menikah. Itu, Pak. Ya, kalau nganter ke mall suruh nganter suaminya, jangan suruh nganter anaknya. Nah. Oke, ini ada pertanyaan untuk Pak Isa Latif ya. Saya baca juga, walaupun sudah saya forward, tapi saya baca. Saya suami istri selisih 12 tahun, jadi suaminya udah 49, saya 37. Suami saya sudah nggak pernah memenuhi kebutuhan seks 6 tahun. Waduh, ibunya masih pengen ini ya. Itu dikarenakan ada will. Oh ya pantas suaminya udah punya mainan yang lain, jadi nggak pengen sama istrinya. Dan tidak pernah juga peduli sama anak-anak. Waduh, sama anaknya juga nggak peduli. Sempat saya tegur, tapi nggak ada tanggapan. 1 bulan ini suami udah nggak mau ajak bicara. Akhirnya saya bicara keras ya, minta menyudahi aja rumah tangga ini. Waduh, mohon sarannya. Wah, ini masalahnya udah nggak tahan ini ya. Silakan Pak Latif. Ya, di dalam satu permasalahan yang muncul, tidak mungkin itu terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak mungkin terjadi dari satu sisi. Ya, tidak mungkin orang bisa bertepuk tangan itu sebelah tangan. Tidak ada asap tanpa ada api. Jadi kalau sampai ada suami sampai seperti itu, selalu ada sebabnya. Nah, kita tidak tahu sebabnya apa. Ya, sebabnya bisa macam-macam. Tetapi sebagai pasangan suami istri yang sudah menikah cukup lama, dan kita mesti pahami seperti yang saya katakan, masing-masing pria dan wanita itu berbeda, dan ada yang namanya midlife crisis, ya, jadi krisis usia parubaya gitu ya, itu bisa terjadi, ya, dan itu perlu diwaspadai, mengingat juga perbedaan usia yang cukup jauh. Yang berikutnya yang kedua, ini kan sudah terjadi, sedangkan untuk mengakhiri pernikahan itu pasti tidak akan pernah disetujui oleh Tuhan, dan itu tidak boleh dilakukan, dan itu bukan jalan terakhir. No turning back. Pokoknya sudah menikah, dalam pernikahan hukum Kristen itu tidak ada namanya cerai, ya. Nah, tetapi kita percaya satu hal bahwa di dalam Tuhan selalu ada pengharapan, ya. Tuhan bisa mengubahkan anggur pernikahan kita menjadi manis kembali. Mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat manusia itu bukan menyembuhkan orang sakit, ya. Bukan membangkitkan orang lumpuh, menjelikan orang buta, tapi memulihkan sebuah pesta pernikahan yang ada di Kana. Dan itu menarik sekali. Dan itu saya percaya bukan kebetulan, karena memang dari awal kisah Alkitab dituliskan, itu sudah bicara pernikahan. Mujizat pertama Tuhan Yesus melakukan di dunia ini, di bumi ini, itu di dalam pernikahan. Jadi kita tahu satu hal bahwa minimal ada 3A, ya. 3A yang kita harus lakukan dalam situasi seperti ini. Yang pertama itu acceptance. Yang pertama itu acceptance itu adalah kemampuan penerimaan. Ya, kemampuan kita untuk menerima apapun yang terjadi bagi pasangan kita. Dan kita tahu itu tidak semata-mata dia yang salah.
sedikit banyak mungkin juga ada kesalahan kita sebagai pasangan. Yang kedua, adjust. Adjust itu jangan berharap banyak suami mau berubah begitu saja. Maka yang kita harus bisa lakukan begini, kita yang di-adjust. Ya, diri kita yang harus diselaraskan dengan pasangan kita yang sedang mengalami perubahan-perubahan seperti itu, ya, supaya nggak tambah menganga, lebar jurang pemisahnya, supaya tidak terjadi suatu konflik, ya, di mana suami akan terus membandingkan ketika si istri tidak bisa acceptance dan kemudian tidak bisa mengadjust dirinya. Maka yang ketiga, kalau tidak bisa acceptance, tidak bisa mengadjust, pasti juga tidak bisa appreciate. Nah, kalau sudah kehilangan appreciate, selesai sudah. Akan terjadi namanya tawar hati, putus asa dalam membangun rumah tangga. Padahal Tuhan tidak suka perceraian, Tuhan benci perceraian. Nah, ayo cari, seperti tadi Pak Daniel Pingardi katakan, Pak Ping katakan, cari pihak ketiga, supaya bisa menengahi, konsultasi, jangan pakai kata konseling, saya setuju banget, ya. Konsultasi, yuk kita bicara, gimana cari jalan keluarnya. Ya, saya percaya suami yang ada will itu bukan hatinya, bukan jatuh cintanya, maksudnya bukan hidupnya, karena hatinya, cintanya, hidupnya itu di istri, di rumah tangganya, di anak-anaknya, di keluarganya. Itu buat saya tidak tahu the whole story, tapi dari kisah yang dituliskan, saya bisa tangkap begini, bahwa ini adalah bagian dari midlife crisis suami, ini adalah bagian dari sejarah kelam dari perjalanan kehidupan keluarga, dan itu bukan sebuah akhir segala-galanya. Tapi saya memberikan encourage kepada ibu, ya, yang menyampaikan pertanyaan ini, dampingi suami melewati masa-masa sulitnya, agar supaya dia bisa kembali pada keluarga yang diberkati Tuhan, pada istri dan anak-anaknya. Ya, tetap doakan, ajak ada pihak ketiga, yaitu konselor atau mungkin bisa konsultasi, ya, marriage counselor yang bisa menolong menyelamatkan rumah tangga. Sementara itu bawa dalam doa bersama anak-anak, sepakat berdoa supaya suami, ayah, ya, itu bisa kembali pada keluarga dan Tuhan menjamah. Selain itu diupayakan untuk mengubah, mengadjust diri, ya, untuk bisa mengacceptance, ya, menerima, punya kemampuan menerima, dan kemudian tetap bisa appreciate, menghargai, supaya suami pun tetap akan menikmati, merasakan home sweet home di rumahnya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, ya, terima kasih Pak Isa. Pertanyaan terakhir, ya, dan nanti langsung Pak Roni Daud sambung aja penutup sekaligus. Ya, pertanyaan terakhirnya juga ke Pak Roni Daud aja. Singkatnya adalah, saya belum menikah. Tadi katanya harus belajar mengenai pasangan. Nah, ini pasangannya ini cuek, gitu ya. Kalau pasangan, berarti ini belum menikah ya, berarti pacarnya cuek. Nah, gimana cara menghadapi pasangan atau calon, ya, pasangan dalam arti pacar, nanti kan bakal kalau menikah jadi suami istri yang cuek, gitu. Belum nikah ya itu ya? Belum, Pak, belum. Wah, kalau belum nikah, kalau cuek itu belum, ini saya belum bisa menangkap penuh ya yang terjadi apa. Tapi kalau itu ternyata menjadi karakter atau tabiat seseorang yang suka cuek, ya mungkin perlu berdoa lagi untuk melanjutkan hubungan. Ya, buat saya seperti itu. Karena nanti memasuki pernikahan itu komunikasi sangat penting. Ya, kalau dalam hal masa berpacaran ini kan masih pacaran, jadi perlu berpikir, berdoa sungguh-sungguh. Ya. Dan ada cara yang berikutnya lagi, tentunya ya kita bisa datang kepada seorang konsultan, ya, yang baik untuk bisa mengajarkan bagaimana bisa berespon, ya, ketika diajak komunikasi supaya nggak cuek lagi. Tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan seperti itu, ya saya pikir ya buat saya ya ini ya perlu didoakan apakah dilanjutkan atau tidak gitu ya, sebab nanti nggak bisa dalam pernikahan itu dicuek, itu bisa menderita seperti itu. Dan saya akan segera menutup, hanya mengingatkan apa yang ditekankan Pak
Pink tadi bagus sekali bahwa pernikahan itu sebuah pemerintahan sendiri ya. Jadi laki-laki wanita membangun pernikahan, nah itu pemerintahan sendiri. Strukturnya udah beda. Dalam 1 Korintus 11 itu Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri, anak. Nah ini nggak ada mertua lagi, nggak ada pendeta, nggak ada siapapun. Jadi ini hal baru. Tolong diprioritaskan mereka yang ada di dalam struktur ini. Ya, yang lain itu boleh memberi masukan, tapi keputusan tetap ada di dalam struktur pemerintahan yang baru. Dan kalau boleh saya tutup dengan orang lahir itu bahasa Inggrisnya birth. Orang mati bahasa Inggrisnya death. Kalau huruf abjad A, B, C, D, E, F, G, di antara B dan D, di antara birth dan death, lahir dan mati ada huruf C. Ya, agar supaya rumah tangga birth, lahir ketika 2 jadi 1, lalu kemudian death sampai mati, maka harus lewati C. C yang pertama harus punya komitmen. Ya, komitmen itu sumpah. Ya, di mana kita janji di hadapan Tuhan. Kalau ada apapun, hargai janji yang kita sudah buat, komitmen. C yang berikutnya konflik. Ya, selamat datang. Welcome to the real life. Ya, pasti ada, nggak ada rumah tangga tidak konflik. Ya, tetapi kita bersyukur lewat KIB Pak Jarod ini terbeban sekali dan saya salut sama beliau memberikan menolong kita ada banyak di mana kita bagaimana menyelesaikan konflik. Nanti ini kita sudah bahas di waktu-waktu lalu sebetulnya, tapi hadapi konflik itu. Ya, konflik bisa diselesaikan. Ada kasih Kristus yang bisa menolong setiap kita. Tapi C yang berikutnya adalah jangan lupa di atas segala sesuatu kita butuh apa yang disebut dengan Christ itself. Itulah Kristus yang tentunya harus menjadi kepala dalam rumah tangga kita. Sekarang kita akan memperingati korban the Christ, Yesus Kristus itu. Kita akan ambil anggur perjamuan kita bersama-sama, roti dan anggur seperti biasa kita tutup dengan perjamuan kudus pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya ingat ketika saya di rumah sakit 16 hari kena COVID itu. Tiap hari perjamuan kudus pribadi. Ini bukan jadi obat ya, bukan jadi kayak dukun gitu ya. Enggak. Tapi saya menikmati persekutuan intim dengan Tuhan. Orang Manado bilang sampai malelejo. Itu malelejo itu menangis air mata bukan karena meratapi nasib. Bukan. Menikmati kesatuan dengan tubuh dan darah Yesus. Wow. Saya ajak kita bersama-sama mengangkat roti ini. Ya. Dan malam hari Yesus belum diserahkan. Dia mengucap syukur atasnya. Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur yang berisi cawan yang berisi anggur ini. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus tidak berubah. Kalau dulu Tuhan buat mujizat, sampai hari ini mujizat tetap berlaku. Saya percaya itu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pak Latif bilang tadi bahwa mujizat pertama, air putih dirubah menjadi anggur. Saya berdoa supaya anggur yang manis, anggur pernikahan, terjadi dalam setiap keluarga kita. Malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah cawan perjanjian baru ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Amin. Minumlah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saya minta Pak Jarod tutup doa. Haleluya. Oke, mari kita berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini, talk show. Kami belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi kami percaya yang sudah kami jawab dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara lebih lanjut dalam setiap pribadi yang membutuhkan jawaban. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Pak Daniel Pengardi dan Pak Ishak Latif, berbagi kehidupan, harmonisasi pernikahan, Roh Kudus pakai sebagai kata-kata yang menguatkan, yang mengajar, sehingga kami boleh belajar lebih lanjut mengenai kehidupan pernikahan kami. Terima kasih Bapak, untuk Pak Roni Daud Simeon, untuk peserta juga yang telah hadir, dan terlebih lagi Tuhan kami boleh menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Biar ini membawa kami pada kehidupan rohani kami yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pertemukan kami kembali pada Senin yang akan datang dalam sebuah persekutuan membahas mengenai keluarga. Minggu demi minggu sepanjang hidup kami akan terus membangun keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Dan saya minta Pak Pengardi untuk doa berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur pada malam hari ini, dan mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah segala berkat surgawi dalam hidupmu secara pribadi, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, gerejamu, semuanya diberkati Tuhan. Berkat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atasmu dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan juga pakai KIB dari hari ini sepanjang hari menjadi berkat, semakin diperluas, diperlebar kapasitasnya. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Kami sambut berkat Allah dalam nama Tuhan kami Yesus dari hari ini sepanjang hari. Sampai Tuhan datang. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Wow. Ya, terima kasih.